Kali ini gua bakal kupas tuntas 15 aset investasi yang bikin kita kaya raya. Gua bakal jelasin dengan pelan-pelan biar kita semua paham. So tonton videonya sampai habis biar kalian bisa dapetin keseluruhan insight-nya. Oke, kita mulai dengan investasi yang paling populer, saham. Kalian pasti udah sering denger kan? Tapi pertanyaannya, gimana caranya biar untung gede dari saham? Saham itu sebenarnya adalah bukti kepemilikan kita di perusahaan. Jadi kalau perusahaan berkembang dan untung, otomatis nilai saham yang kita miliki naik. Tapi ada dua cara buat dapet cuan dari saham. Pertama, capital gain. Ini adalah keuntungan dari naiknya harga saham yang kita jual lebih mahal daripada waktu kita beli. Kedua, dividen. Ini keuntungan dari laba perusahaan yang dibagi ke pemegang saham. Contohnya, saham blue chip kayak BCA, Telkom, atau Astra sering ngasih dividen stabil setiap tahun. Tapi ingat, saham juga punya resiko, terutama kalau lo nggak ngerti atau cuma asal beli saham yang lagi hype. Jadi pelajari dulu fundamental perusahaan, lihat laporan keuangannya, dan cek track record manajemen sebelum dibeli. Yang kedua adalah properti. Nah, sekarang kita bisa bahas properti yang katanya nggak pernah rugi. Meskipun nggak ada yang benar-benar bebas risiko, tapi sejarah membuktikan bahwa harga tanah dan properti terus meningkat seiring waktu. Ini karena jumlah tanah terbatas sementara jumlah penduduk terus bertambah, terutama di kota-kota besar. Lo bisa dapat untung dari capital gain kalau jual properti, atau dari cash flow kalau lo sewain rumah, apartemen, atau ruko. Contohnya, di daerah Jakarta atau Bali banyak investor yang sukses gede cuma dari beli dan sewa properti. Tapi kekurangan dari investasi properti adalah butuh modal besar dan gak liquid. Jadi nggak bisa dijual cepat-cepat kalau lo butuh cash mendadak. Yang ketiga adalah obligasi. Kalau lo tipe yang pengen main aman tapi tetap dapat keuntungan yang lebih tinggi dari deposito, lo harus kenalan sama obligasi. Obligasi itu surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan. Ketika lo beli obligasi, itu artinya lo minjemin uang ke mereka dan mereka bakal bayar bunga ke lo secara berkala. Obligasi pemerintah kayak ORI atau Sukuk dianggap aman karena pemerintah jarang gagal bayar. Sementara obligasi korporasi bisa ngasih bunga yang lebih tinggi, tapi resikonya juga lebih besar, tergantung kredibilitas perusahaannya. Plus obligasi bisa lo jual lagi di pasar sekunder kalau butuh uang sebelum jatuh tempo. Yang keempat adalah emas. Emas, sobat lama kita dari dulu, dari zaman kerajaan sampai sekarang. Emas selalu dianggap aset yang safe haven, tempat aman buat nyimpen kekayaan, terutama pas lagi ada krisis ekonomi. Harga emas cenderung stabil naik, apalagi pas inflasi tinggi atau pas negara-negara lagi konflik. Kenapa emas? Karena emas itu diakui di seluruh dunia, nggak bisa dicetak sembarangan kayak uang fiat, dan harganya cenderung naik di saat nilai mata uang melemah. Tapi satu kekurangan dari emas adalah nggak ngasih cash flow, nggak kayak saham atau properti yang bisa ngasih dividen atau sewa. Jadi emas lebih cocok buat jaga nilai aset lo, bukan buat ngembangin aset. Yang kelima adalah reksadana. Buat lo yang nggak punya waktu atau nggak pede milih sendiri aset investasi, ada reksadana. Di sini ada manajer investasi yang bakal ngelola duit lo ke berbagai instrumen investasi. Reksadana terbagi jadi beberapa jenis. Ada reksadana saham, obligasi, pasar uang, dan campuran. Keuntungan dari reksadana, lo nggak perlu ribet milih aset satu persatu karena manajer investasi yang ngelakuin semuanya. Tapi biaya pengelolaannya juga harus diperhatikan karena ada fee yang bisa ngurangin keuntungan lo. Terus resiko tetap ada. Misal kalau lo pilih reksadana saham, resikonya bisa naik turun sesuai pasar saham. Jadi pastikan lo pilih reksadana yang sesuai sama profil resiko lo. Yang keenam adalah cryptocurrency. Siapa yang nggak kenal Bitcoin atau Ethereum? Cryptocurrency belakangan ini jadi hot topic karena banyak yang berhasil dapat keuntungan luar biasa dari investasi ini. Tapi jangan salah, volatilitas di kripto itu gila-gilaan. Lo bisa untung 100% dalam seminggu, tapi lo juga bisa rugi habis-habisan. Di kripto ada konsep blockchain yang membuat semua transaksi tercatat dengan transparan tanpa campur tangan pihak ketiga seperti bank. Tapi regulasinya masih abu-abu di banyak negara, jadi resikonya juga tinggi.
Kalau lo mau investasi di kripto, pastiin lo paham betul teknologi di belakangnya dan jangan pernah invest lebih dari yang lo siap kehilangan. Yang kedua adalah P2P lending. P2P lending adalah salah satu bentuk vintage yang lagi naik daun. Ini adalah platform di mana lo bisa menjamin uang langsung ke individu atau bisnis yang butuh pinjaman. Dan lo bakal dapat bunga yang lebih tinggi dibanding deposito atau obligasi. Tapi resikonya juga lebih tinggi karena kalau peminjam gak bisa bayar, lo bisa kehilangan sebagian atau seluruh dana. Kuncinya di sini pilih platform yang sudah terdaftar di OJK dan punya sistem risk management yang baik. Contoh platform seperti Investri, Modalku, atau Amarta. Mereka fokus ke pinjaman UKM atau personal loan. Yang kedelapan adalah startup investment. Lo pernah dengar istilah angel investor? Ini istilah buat orang-orang yang ngasih dana ke startup baru yang punya potensi gede. Kalau lo masuk di tahap awal dan startup itu meledak jadi unicorn, kekayaan lo bisa lipat ganda. Contohnya investor awal di Gojek atau Tokopedia. Mereka sekarang udah dapat keuntungan berkali-kali lipat. Tapi ini juga investasi yang resikonya gede banget karena nggak semua startup bakal sukses. Lo harus punya insting bisnis yang kuat buat bisa milih startup yang punya masa depan yang cerah. Yang kesembilan adalah franchise. Franchise bisa jadi cara cepat buat mulai bisnis tanpa harus bangun dari nol. Misalnya franchise makanan cepat saji, minuman boba, atau laundry kilauan yang lagi ngetren. Dengan beli franchise, lo dapat brand yang udah dikenal, sistem bisnis yang udah terbukti, dan support dari franchisor. Tapi ini butuh modal yang gak kecil, dan lo harus bener-bener ikutin SOP dari franchisor. Nggak bisa sembarangan ngubah-ngubah sistem. Kalau lo cari franchise yang udah punya track record bagus, potensi keuntungannya besar dan lebih terjamin daripada mulai bisnis sendiri. Yang ke-10 adalah koleksi barang antik. Nah, yang ini buat lo yang suka seni atau koleksi barang-barang unik. Investasi di barang antik seperti lukisan klasik, jam tangan mewah, atau mobil vintage bisa jadi tambang emas kalau lo ngerti marketnya. Barang-barang langka ini makin tua makin mahal, terutama kalau punya nilai sejarah atau artistik yang tinggi. Tapi ini bukan investasi yang bisa dimasukin semua orang, karena lo harus punya pengetahuan mendalam tentang dunia koleksi supaya nggak ketipu barang palsu. Yang ke-11 adalah saham dividen. Ngomongin saham dividen, ini saham-saham yang rutin bagi-bagi keuntungan ke pemegang saham dalam bentuk dividen. Biasanya perusahaan besar dan stabil yang masih matang kayak Telkom atau Unilever sering ngasih dividen. Ini cocok buat lo yang mau penghasilan pasif karena lo bisa dapat dividen tiap tahun tanpa harus jual sahamnya. Tapi ingat, perusahaan yang bagi dividen tinggi biasanya nggak berkembang secepat perusahaan growth stock. Jadi kenaikan harga sahamnya mungkin nggak secepat startup yang lagi meledak. Yang ke-12 adalah tanah pertanian. Banyak yang nggak sadar tanah pertanian bisa jadi investasi yang cuannya gede, terutama di negara berkembang. Di beberapa daerah, harga tanah pertanian naik pesat karena meningkatnya permintaan lahan untuk perkebunan, peternakan, atau tanaman pangan. Selain dapat capital gain dari kenaikan harga tanah, lo juga bisa dapat penghasilan dari hasil pertanian. Misalnya, lo bisa sewa tanah lo buat petani lokal atau bahkan lo kelola sendiri buat usaha agribisnis. Tapi, investasi ini butuh manajemen yang lebih rumit karena melibatkan produksi pangan atau bahkan bahan-bahan mentah. Jangan lupa juga perhatikan regulasi lahan pertanian di daerah lo, karena bisa-bisa beda-beda dan berpengaruh ke nilai tanah. Yang ke-13 adalah Exchange Trade Fund. ETF atau Exchange Trade Fund bisa dibilang perpaduan antara saham dan reksadana. Lo bisa beli satu unit ETF yang isinya terdiri dari berbagai saham, obligasi, atau komoditas. Dari ETF, lo bisa dapat keuntungan dari diversifikasi tapi tanpa ribet beli aset satu persatu. Misalnya, lo beli ETF yang bisa berisi 30 saham terbesar di Indonesia, atau ETF global yang isinya saham-saham dari seluruh dunia. Keuntungannya, lo bisa jual ETF ini kapan aja di pasar saham, kayak jual beli saham biasa, dan lebih hemat biaya daripada reksadana karena biasanya fee manajemennya lebih rendah. ETF juga fleksibel, bisa berjangka panjang atau jangka pendek tergantung strategi lo. Yang ke-14 adalah royalti. Investasi di royalti bisa jadi passive income yang gak disangka-sangka cuannya gede. Royalti ini bisa lo dapet dari karya seni seperti musik,
buku, atau film yang lo buat. Dan tiap kali karya lo dipakai atau dijual, lo bakal dapat bayaran. Contohnya penulis lagu yang karyanya diputar di radio, atau penulis buku yang setiap kali bukunya terjual dapat royalti. Karya ini bisa jadi aset jangka panjang yang terus ngasih pemasukan bertahun-tahun, bahkan sampai setelah lo nggak produktif lagi. Tapi pastinya lo harus punya karya yang berhak cipta dan perlu kerja keras di awal buat menciptakan sesuatu yang bernilai. Yang ke-15, edukasi dan pengembangan diri. Terakhir, ini yang paling penting. Investasi di diri lo sendiri, edukasi, skill, dan pengalaman itu aset yang nilainya nggak bisa dihitung pakai angka. Tapi hasilnya bisa lo rasain seumur hidup. Bayangin kalau lo investasi di kursus yang ngebantu lo dapat skill baru, lo bisa dapat pekerjaan yang lebih baik, bisnis yang lebih sukses, atau malah koneksi baru yang bisa ngasih peluang usaha. Banyak orang kaya yang selalu bilang kalau mereka nggak pernah berhenti belajar. Contohnya Elon Musk atau Bill Gates yang terus baca buku dan belajar hal-hal baru meski mereka udah super sukses. Jadi jangan anggap remeh investasi buat pengembangan diri, karena ini bisa jadi fondasi dari semua investasi lo yang lain. Jadi guys, itu dia 15 investasi yang bisa bikin lo kaya, asalkan lo tahu gimana caranya mainin aset-aset itu dengan bijak. Mulai dari saham, properti, sampai yang mungkin belum banyak orang tahu kayak tanah pertanian atau royalti. Semuanya punya potensi bikin lo cuan besar. Tapi ingat, tiap investasi ada resikonya. Jadi selalu pelajari dulu sebelum terjun. Dan jangan taruh semua duit lo di satu jenis investasi. Diversifikasi adalah kunci. Oke, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video berikutnya.